student, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Nopi, mari kita lanjutkan materi kita masih dengan judul materi yang sama, kesebangunan bangun datar. Nah, pertemuan kali ini kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Silakan buka buku paket kamu halaman 235. Di pertemuan sebelumnya kita masih menentukan dengan melalui panjang sisinya. Nah, sekarang dengan besar sudutnya. Mari kita lihat bersama. Untuk contoh nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan A. Nilai X, Y, dan Z. B. Panjang sisi EF, BC, dan HG. Dan yang terakhir, perbandingan luas EFGH dan ABCD. Jadi di sini XYZ adalah sudutnya ya. Sudut dari titik G, sudut dari titik H, dan sudut dari titik D. Mari kita jawab bersama. Nah, diketahui perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sudah paham semua ya. Karena kita sudah membahas tentang penyesuaian sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi pada gambar silakan kamu perhatikan di buku paket kamu, sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah ada EF dengan AB, FG dengan BC, HG dengan CD, dan HE dengan DA. Sedangkan sudut yang bersesuaian sama besar sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Sudah kita pelajari juga di dalam materi kekongruenan. Miss harap sudah dipahami. Tidak Miss jelaskan lagi. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sudut E dengan sudut A, sudut F dengan sudut B, sudut G dengan sudut C, dan sudut H dengan sudut D. Oke? Nah, yang pertama tadi adalah tentukan nilai X, Y, Z. Berarti kita di sini mencari sudut untuk G, sudut untuk Y, sudut untuk Z. Mari kita lihat dari sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian di sini adalah G dengan C. G dengan C. Sudut G itu tadi adalah X derajat. Sedangkan sudut C itu sudah diketahui 22,6 derajat. Silakan kamu perhatikan gambarnya kembali nak di buku paket kamu. Sudut G yang belum diketahui itu X derajat. Sedangkan sudut C itu sudah diketahui 22,6 derajat. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi otomatis karena dia sudah bersesuaian, X derajat itu atau sudut dari X itu adalah 22,6 derajat. Oke, selanjutnya kita mencari sudut D untuk memperoleh nilai Y. Karena sudut D itu adalah Y. Maka 180 derajat dikurang X derajat. Kenapa 180 dikurang X? Seperti di pembahasan kita sebelumnya yang sudah Miss jelaskan, untuk bangun datar trapesium, sisi pertamanya dengan sisi keduanya, sisi atas bawah, jika belum diketahui, itu nilainya adalah 180. Nah, kebetulan sisi Y dengan sudut X itu adalah sejajar ya. Bersesuaian antara sisi bawah dengan sisi atasnya berbanding pelurus, maka 180 derajat untuk mencari nilai dari Y derajat ini, sudut Y ya, karena sudut X diketahui, sudut atas dan sudut bawahnya kita kurangkan, karena sudut bawah dengan sudut atas itu nilainya 180 derajat. Sedangkan X di sini diketahui, maka X-nya kita kurangkan dengan 180 ini kita kurangkan dengan sudut yang sudah diketahui untuk memperoleh nilai dari Y atau sudut Y. Maka 180 dikurang 22,6. Hasilnya adalah 157,4. Dapat hasil sudut Y adalah 157,4. Selanjutnya kita mau mencari sudut dari Z. Sudut Z itu berada pada sudut H tadi pada gambar. Silakan kamu perhatikan kembali gambarnya nak. Maka sudut H bersesuaian dengan sudut D. Maka karena
Y sudah kita temukan tadi adalah 157 ya. 157,4, maka Z juga 157,4 derajat. Jadi nilai X adalah 22,6 derajat, nilai Y adalah 157,4 derajat, dan nilai Z 157,4 derajat juga. Jadi sudah jelas ya, untuk sudut X, Y, dan Z sudah ditemukan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk B. Yang ditanyakan pada B tadi adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sudah kita jelaskan di awal tadi. Maka yang ditanya di B ini adalah panjang BC. Panjang BC-nya di sini kita lihat juga dari sisi-sisi yang bersesuaian tadi. HE dengan DA bersesuaian. Panjang HE, sisi HE itu 15. Silakan kamu perhatikan gambarnya lagi, Nak. Sedangkan panjang sisi DA itu 20. Kita sederhanakan, ini hasilnya 3:4. Seperti penyederhanaan di pertemuan kita sebelumnya. Oke? Tidak mesti jelaskan lagi karena ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana caranya ya. Dan sudut EF dengan AB itu bersesuaian dengan HE dengan DA. Jadi nilainya atau panjang dari sisi-sisinya adalah 3:4. EF banding 16 sama dengan 3:4. Di sini kita mau mencari EF-nya untuk mencari si BC nanti. Jadi berlaku perkalian silang, EF dikali 4, 16 dikali 3 itu 16 dikali 3 per 4 untuk mencari EF-nya. Oke, maka dapat hasil EF adalah 12. 16 dikali 3 pernya ini tetap untuk menghasilkan EF. Ini bisa juga dengan perkalian silang, ya. Maka panjang BC adalah FG yang bersesuaian dengan BC itu tadi nilainya adalah 3:4. Maka 20 banding BC sama dengan 3:4 karena nilai dari FG tadi adalah 20 ya. FG 20 BC banding BC itu sama dengan 3:4. Silahkan kamu lihat kembali gambarnya ya, Nak. Maka BC sama dengan berlaku perkalian silang juga seperti ini. Maka BC sama dengan 20 dikali 4, 20 dikali 4 per 3. 3-nya ini menjadi penyebut untuk mencari BC-nya. Maka hasil dari BC adalah 26,2 per 3. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk panjang HG-nya. Karena yang ditanya di B ini adalah panjang HG. Untuk mencari panjang HG, kita harus mencari panjang dari sisi EF dan BC tadi. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari panjang HG, kita ambil dulu segitiga dari gambar kita yang pertama tadi. Ini juga sudah Miss jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Miss harap sudah dipahami ya. Tidak Miss jelaskan lagi. Kita tarik garis ke sini untuk mengetahui panjang dari OG. Karena di sini berlaku rumus teorema Pitagoras. Berlaku rumus teorema Pitagoras karena di dalam teorema Pitagoras itu berlaku segitiga siku-siku. Makanya kita buat dulu dia dalam bentuk segitiga. Maka HO sama dengan sebanding dengan EF ya, yang mana EF itu adalah 12 cm. Lihat kembali gambarnya pada buku kamu. Selanjutnya, OG bersesuaian dengan FG. OG sama dengan FG dikurang FO ya, bukan bersesuaian. Karena kita mau mencari panjang sisi OG. Panjang sisi OG. Karena yang diketahui di sini FG, panjang sisi semuanya adalah 15 cm. Untuk mencari nilai OG ini, si 15 cm ini kita kurangkan dengan FO. Yang mana FO-nya adalah 15. FG di sini 20 ya, Nak, 20. Karena 15 tambah 5 ya. Ini 15 tambah 5 20 cm. Lihat kembali gambar di buku kamu. Maka 20 kurang 15 adalah 5 cm.
Maka panjang dari HG berlaku rumus teorema Pitagoras akar dari HO kuadrat ditambah OG kuadrat. HO itu 12, OG itu 5, maka 12 kuadrat 144, 5 itu 5 kuadrat itu 25, maka kita jumlahkan hasilnya adalah akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Oke? Jadi EF sama dengan 12 cm, BC 26 per 26 2 per 3 atau setara dengan 80 per 3 dan GH itu adalah 13 cm. Yang C yang ditanyakan adalah perbandingan luas EFGH dengan luas ABCD. Yang mana rumus dari luas trapesium itu apa? Yuk. Luasnya adalah setengah dikali sisi A ditambah sisi B, sisi atas atau bawahnya ya, dikali dengan tinggi. Perhatikan kembali gambar di buku kamu nak. Maka setengah dikali EH tambah EG kita masukkan langsung panjang sisi EH 15 dan 20. Luas ABCD juga sama. Setengah dikali sisi 1 tambah sisi 2 atau sisi atas sisi bawah yang biasanya disebut sisi A dan sisi B ya, walaupun ini namanya sisi AD dan sisi BC, dikali dengan tingginya. Silakan perhatikan kembali gambar di buku kamu. Maka setengah dikali 20, sisi AD itu adalah 20, BC itu 80 per 3 yang sudah kita cari tadi. Dikali dengan 16, karena 16 ini adalah tingginya atau sisi AB. Maka setengah dengan setengah habis, tinggal 1 ya. 12 dengan 16 ini kita sederhanakan tinggal 3 dan 4. Oke, 15 tambah 20 itu 35, 20 ditambah 80 per 3 itu adalah 140 per 3. 35 dikali 3 per 140, 140 per 3 dikali 4. Maka ini untuk menyederhanakannya kita kalikan dengan 3 per 140. Kalau yang bentuk pembagian ini mau kita kalikan jadi dia seperti terbalik. Makanya jadi 3 per 140 di sini untuk menyederhanakannya. Maka dapat hasilnya 9 per 16. Oke? Bisa dipahami ya? Yang masih kurang paham, silahkan buka kembali bukunya. Dan masih kurang paham lagi, boleh kamu tanyakan kepada Miss melalui WA pribadi Miss. Dan untuk lebih paham lagi, silahkan kamu kerjakan tugas halaman 239 di buku paket. Di situ sudah ada gambarnya. Yang ditanyakan adalah panjang EF, HG, AD, dan DC, dan nilai XY dan Z-nya. Silahkan kamu kerjakan, kirim ke WA pribadi Miss. Oke? See you next time. Thank you. Bye.